Pace bene, masih di mea culpa. Tuhan, janganlah menyerahkan daku ke tangan musuhku. Saksi-saksi dusta penuh kejahatan bangkit melawan aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan hari ini berisi tentang awal mula pengkhianatan. Yudas, sudah diterangkan siapa yang kepadanya aku beri roti, dia yang mengkhianati aku. Meski orang tak paham waktu itu. Petrus juga tidak paham juga ketika dikatakan sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Penyangkalan akan diri Yesus dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang yang satu meja hidangan dengan dia. Para murid. Orang-orang yang paling kita harapkan menjadi teladan. Menjadi garda terdepan untuk menunjukkan bagaimana beriman itu seharusnya. Ternyata mereka juga yang gagal. Maka berhasil dan gagal itu sepertinya bagian dari perjalanan mengikuti Yesus, gitu ya. Dan kegagalan itu memang karena
digoda, dicobai oleh si jahat, iblis. Kita tahu Petrus bukan orang jahat dia, bahwa pada akhirnya sadar bahwa dirinya telah mengkhianati Yesus. Dia mau kembali menjadi pewarta, melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai rasul, penuh rasa sesal, tapi tetap beriman, gitu ya. Yudas sebenarnya juga menyesal, tetapi dia kehilangan harapan. Nah, dari kedua tokoh ini dan peristiwa ini kita belajar bahwa kita pun yang mungkin menyebut diri kita, saya bagian dari pertemanan dengan Yesus ini. Saya bagian dari kelompok orang Kristen ini. Kita pun tidak luput dari godaan si jahat. Nah, yang barangkali akan menggoda kita untuk melakukan pengkhianatan. Perlu tetap terbangun supaya pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi kemudian jika masih mungkin dihindari, atau bila sudah terjadi kita kembali seperti Petrus yang mau mengakui kesalahan, menangisinya, mengakuinya, dan berjuang kembali untuk merawat iman bersatu dengan Yesus. Pace bene.